Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa kembali. Ya, selamat datang kembali eh, anak-anak di mata kuliah Matematika Dasar. Kita review sedikit materi kemarin yang sempat terpotong karena terbatasnya waktu. Kita minggu kemarin baru sampai fungsi trigonometri ya, yaitu di mana ada segitiga UAB dan ada sisi miring, sisi depan, dan sisi samping. Di sini kita bisa lihat untuk sin alfa itu sisi depan per sisi miring atau AB per OB atau Y per R, cos alfa sisi samping per sisi miring atau OA per OB, X atau X per R, dan tangen alfa yaitu sisi depan per sisi miring atau AB per OA atau Y per X. Oke, itu minggu kemarin ya, anak-anak. Kemudian kita lanjutkan untuk apa namanya fungsi radian. Ya, untuk fungsi radian ini sampai sekarang mungkin kalian hanya tahu atau mungkin adalah tidak semuanya mungkin ya, hanya mengetahui sudut itu hanya diukur berdasarkan angle degree atau derajat ya. 10 derajat, 45 derajat, 30, 60 derajat dan seterusnya. Padahal ada unit lain yaitu radian, itu based on unit circle, yaitu eh, dikenal SI-nya itu radian ininya, dikenal dengan nama lain lah gitu kan. Seperti nampak pada gambar lingkaran ini, eh, itu terlihat sudut-sudutnya itu dalam bentuk derajat dan radian. Kita bisa lihat dari sini 0 derajat, 0, 30 derajat, pi per 6, 45 derajat, pi per 4, dan 90, pi per 2, 180 sama dengan pi, 270 derajat sama dengan 3 pi per 2, dan seterusnya. Dan untuk rumusnya untuk mencari tahu atau mengkonversi antara degree unit dan radian unit itu seperti terlihat pada tabel, yaitu seperti ini. Ketika diberikan dalam bentuk derajat atau degree, kita bisa convert ke radian, itu pi per d per sorry pi kali d per 180 itu radian. Oke. Kemudian jika diberikannya radian untuk convert ke atau konversi ke derajat, itu kita bisa mengetahuinya itu dengan 180 kali R per pi. Oke ya. Oke, selanjutnya untuk contoh kasus ya. Perhatikan gambar di bawah, ada beberapa sudut cantik yaitu 30 derajat, 45, 60, dan 90. Oke, seperti pada slide yang ini, kita gunakan referensinya yang ini, yaitu ada segitiga seperti ini, siku-siku, yang punya di sini 90 derajat, 60 derajat, 30 derajat. Oke, untuk harga sinus, cosinus, dan tangen ini seharusnya. Untuk sudut 30, 45, 60, dan 90 derajat masing-masing adalah untuk sinus 0 derajat, 0, 30 derajat itu setengah, 45 akar 2, dan seterusnya. Bisa dilihat sendiri dan ini bisa dihafal lah seperti itu kurang lebih. Oke, selanjutnya itu untuk cara mengubah koordinat kutub atau ke koordinat kartesius. Ini di sini ada contoh kasus atau contoh soal, yaitu nyatakan koordinat kutub titik A yang mempunyai koordinat 8,30 derajat ke dalam koordinat kartesius, dan penyelesaiannya adalah diketahui A, yaitu titik A-nya itu untuk koordinat kutub kan yang diketahui itu jari-jari dengan sudut ya. Di sini diketahui untuk jari-jarinya itu 8 dan sudutnya itu 30 derajat, artinya R sama dengan 8 dan alfa 30 derajat ya. Dan kita langsung tentukan koordinat kartesiusnya yaitu X sama dengan R cos alfa. Yaitu 8 R-nya
dan sudutnya kosinus 30. Dan untuk kosinus 30 itu setengah akar 3, 8, berarti dikali setengah akar 3 yaitu 4 akar 3. Dan untuk titik Y-nya yaitu R sama dengan sin alfa, itu R-nya 8 dan alfanya itu 30 derajat, ya sin 30. Untuk sin 30 sendiri seperti terlihat di sini juga di sudut-sudut istimewa itu untuk sin 30 yaitu setengah, 8 kali setengah yaitu 4. Jadi untuk koordinat kartesiusnya itu untuk titik A ketika dirubah yaitu 4 akar 3 untuk sumbu X dan sumbu Y-nya itu 4. Oke, selanjutnya itu kita balik. Menyatakan koordinat kartesius B yang berada di koordinat 3 dengan dan 3,3 akar 3 ke dalam koordinat kutub. Itu kita langsung selesaikan saja. Dan diketahui B artinya untuk koordinat kartesius berarti ini X, ini sumbu Y. Artinya X sama dengan 3 dan Y 3 akar 3. Kita pertama-tama tentukan dulu jari-jarinya, yaitu R. Itu R sama dengan X kuadrat plus Y kuadrat akar. Tinggal dimasukkan angkanya 3, X-nya dan Y-nya 3 akar 3. Lalu dijumlahkan setelah dioperasikan di sini dan diakarkan 36. Didapat R-nya itu 6. Dan kita tentukan sudut alfanya yaitu dengan cos alfa sama dengan X per R. Ya kan? Dan X-nya itu 3, R-nya itu 6. Yaitu sama dengan cos alfa sama dengan setengah dan alfanya itu sama dengan 60 derajat. Nah, karena nilai X positif dan Y positif, maka titik B ada di kuadran 1 dengan sudut 60 derajat. Jadi koordinat untuk koordinat kutubnya untuk titik B yaitu 6,60 derajat. Dan selanjutnya untuk pengantar untuk reciprocal ratio, yaitu ada kotangen, sekan, dan kosekan. Untuk prinsipnya sendiri untuk kotangen alfa, ya seperti diketahui ini ada segitiga siku-siku dengan di sini sudut siku-sikunya dan alfa ini berhadapan dengan sudut siku-siku. Untuk kotangen alfa sendiri itu 1 per theta. Kotangen theta itu sama dengan 1 per tangen theta, yaitu adjacent side dibagi dengan opposite side. Ya. X per Y yang ini dibagi dengan ini adjacent. Sisi samping. Kalau ini sisi miringnya, hipotenusa. Nah, untuk sekan theta sama dengan 1 per cos theta, yaitu hipotenusa dibagi adjacent side. Nah, untuk sekan ini R per X, dan kosekan itu hipotenusa dibagi opposite side. Kosekan. Yang ini R per Y. Oke, barangkali ada yang ditanyakan, kita bisa bahas di grup WhatsApp, atau kalau kita sepakat, kita boleh buat Zoom meeting lah, kita bisa diskusi di sana. Dan setelah kalian paham, kita teruskan ke tugas ya, yang setelah dibagi kelompok itu yang seorangnya itu 4-5 orang ya. Waktu kemarin seperti dari arahan Prof. Budi. Dan ini untuk soalnya silahkan dikerjakan.